Sepatu favorit waktu itu selalu pakainya ini sebelum mampu beli yang tadi. Pakainya yang itu. Terus karena lihat, Nas, lo dulu pernah main basket kan? Pernah gini-gini. Pegang ya. Ya udah. Kalau ini pasti mungkin perempuan harusnya tahu. Gua tahu banget. Kalau tadi kan cerita itu Anggi kayak, ini apa musik popcorn, hardcore apa? Musik metal. Ini harusnya sih dia tahu. Tahu. Jadi kayak gitu ya kalau dilihat tadi kan koleksinya bola basket, baju jersey, terus musik-musik metal, sepatu-sepatu gitu-gitu. Jadi ternyata memang kalau yang dari pandangan aku gitu ya, Mas Junas tuh apik gitu. Jadi semuanya apik. Oh. Apik tuh jadi kayak tertata rapi gitu. Emang kayaknya orangnya kayak gitu ya Mas ya. Kaset, Mudah-mudahan. kaset tuh masih ada tertata gitu kan ya. Terus filosofis. Jadi semua barang yang punya tuh ada ceritanya. Nggak sembarang beli. Iya, tapi nggak, sebenarnya sih nyimpen-nyimpen ini nggak sampai wah filosofis, nggak apa ya, supaya Tapi ada ceritanya gitu kan. sayang gitu aja terus simpan. Ini sayang simpan. Gue Udah, ada nggak ya simpan kayak gitu. gitu? Dari dulu kebetulan gitu. Album, bikin kaset kan tadi, jualan. Tapi masa kita nggak punya, siapa tahu nanti kalau pengen dengerin simpan. Simpan. Gitu aja. Iya ya apik sih sebenarnya. Tapi di antara semua musik-musik metal itu ternyata masih ada tuh Utada Hikaru ya. Masih ada. Masih ada. Mungkin Oh, emang tadi kan sempat itu kuliah HI. ya Ya kan? HI. Cita-citanya dulu diplomat. Kan hubungan internasional, pengen kerja di luar, jadi Di diplomat. diplomat. Nah, salah satu yang ngincer waktu itu Jepang. Pengen di Oke. Jepang, pengen Kenapa ke Jepang. Jepang? Nggak tahu, pokoknya ya negaranya bagus. Maju. Maju. Kan waktu itu tuh tahun akhir 90-an lah. Terus udah mulai suka, terus sampai belajar bahasa Jepang, kursus. Karena waktu itu mimpinya, waktu itu pengen suatu hari ke Jepang, mau kerja atau terus cari-cari lagi apa ya di Jepang ya, musik, siapa ya musisi musik Jepang. Oke. Iya. Terus milih kaset, Heeh. kaset. Kalau dulu nyari kaset ya, kadang-kadang kita ngeliat dari cover, Iya emang sih. ya kan? Sekarang juga Gue masih kayak gitu sih. nyari cover, kita beli ini alternatif, terus ada yang metal kita beli. Terus nih Jepang Utada Hikaru, beli aja. Tes. Tapi belum dengar tuh. Baru cuma lihat dari covernya doang. Belum. Kan dulu referensi musik apa ya? Paling MTV Iya sih. dulu, memang. nggak ada lagi. Ya udah, jadi cuman karena cover beli, coba dengerin. Iya. Udah ya, salah satunya tuh yang pas lagu apa ya, First Love. First Love iya. Gimana coba? Distance. Humming aja sih, humming aja kan kalau bass kan lu pasti kayak Kita kalau nyanyi gitu. tombol bantuan deh. Oh, gitu. Kita pendengar aja. Kalau gitu nanti lu main gitar gue nyanyi gimana Mas? Bisa, Oke. Oke, terus. Ya gitu. Nah itu mungkin kenapa bisa sampai ke itu, terus akhirnya koleksi karena menurut gua musiknya bagus. Iya. Dan long last juga. Kemarin Netflix keluarin film First Love kan. Keluar lagi tuh. Recycling lagu ini. Jadi memang dan artis ini legenda di Jepangnya sendiri. Iya sih. Itu udah lama juga ya Mas ya? Itu zaman aku SMP sih. Ya berarti kita Kuliah ya berarti ya? Kuliah ya. Kuliah. Kuliah. Kuliah kan ya? Iya. Mas tapi gue cuma penasaran aja sih. Lo berasa keren gitu gak sih jadi orang kayak gila gue direktur utama IBL gitu kan. Terus gue bisa main musik, gue lagu metal. Gila gue kece banget gitu. Lo pernah ngerasa gitu gak Mas? Enggak lah. Masa sih? Ya maksudnya enggak sih. Saya kan musisi tuh punya charm-nya tersendiri, Mas. Apalagi kan lu ngerti isu. Anak-anak HI itu kan sebenarnya anak-anak buangan ya, Mas. Karena gue juga ngambil HI waktu itu. Oh iya? Ya, gue ngambil HI, hubungan internasional. Sama kayak lo, gue pengen jadi diplomat waktu itu. Karena waktu itu gue kiblatnya adalah... tiba-tiba gue lupa lagi. Dulu tuh George Bush punya perempuan kulit hitam. Dan itu tuh kayaknya dia keras banget. Jadi gue tuh kepengen jadi diplomat. Gitu. Cuma emang gue gak jadi akhirnya. Kalau lo gak jadi karena apa? Nggak jadi karena ya jalurnya aja. Waktu itu kan lulus HI, habis itu berhenti tadi kan basket, sempat cerita. Lulus kuliah, berhenti basket, cari kerja, pokoknya tujuannya gitu. Oke. Kenapa lo nggak nyoba ke Deplu gitu? Sempet yang dulu tes di mana ya, Kemayoran atau di mana gitu. Tes rame-rame, tuh sekian banyak orang. Kayak PNS soalnya kan. Iya gitu, tes. Terus tes pengetahuan, baca koran, sempet gitu. Iya. Nah itu. Ya setelah lulus dapat tawaran kerja. Nah waktu itu kan mikir, dibanding nunggu, coba dulu aja yang ada. Apa waktu itu? Majalah.
majalah olahraga. Majalah olahraga, oke. Ya, namanya S Magazine. Sekarang udah nggak ada majalah. Oke. Jadi habis lulus, wisuda, besoknya langsung kerja. Wow, lucky you ya. Nggak perlu nunggu lama makanya ya. waktu itu daripada nunggu, belum ada pengumuman, ya udah, kerjain dulu aja. Dan kebetulan waktu itu pas diumumin kan ada tuh dulu diumumin di koran. Iya. Nggak masuk, ya udah kita untung udah dapat kerjaan yang itu. Oh. Dulu sebagai PR and promotion. Oke. Kepake nggak tapi itu? Semua ilmu sosial politik. Nah, jujurnya waktu itu ngambil HI, kalau tadi kan pengen jadi siapa gitu ya. Iya. Condoleezza Rice. Nah, pertama kali nih kita ngambil HI ya. Itu sebetulnya kayak nyari kampus yang dekat rumah. Gitu. Oke. Terus waktu itu sambil basket. Basketnya latihannya kan tadi sama Satria Muda di Senayan. Supaya gue nggak susah kuliahnya gimana ya, cari yang deket situ. Akhirnya pas dulu kan kita tinggal di Kebayoran Lama. Di Ciledug dulu. Kalau berangkat latihan tuh naik bus. Lewat Senayan. Nah, ada satu masa naik bus gitu, terus loh, tuh ada kampus Mustopo. Oke, iya, masuk lah. Ada. Besok ke situ latihan, besok latihan dulu, kita latihan setiap hari kan. Jadi besoknya ke sana lagi, tapi turun dulu di situ, masuk ke kampusnya, ambil formulir. Kedokteran gigi, enggak. Kita enggak berniat jadi dokter gigi kan. Terus ekonomi, kita anak IPS. Enggak. Ada Vkom waktu itu, tapi nggak tahu kenapa nggak terlalu tertarik sama Vkom komunikasi. Terus ada fakultas baru waktu itu, Sospol Hubungan Internasional. Sumpah sama banget. Dulu gue ngambil HI kayak gitu. Iya sama. Gue apa nih HI deh. Namanya kan kayak Hubungan Internasional. Keren gitu ya. Keren. Iya, keren. Terus tanya-tanya deh sama keluarga. Dulu ada tante. Tanya sama nyokap. Dia mau ngambil HI. Oh, itu Tante Devi. Nah, masih ingat tuh nama Tante Devi HI tuh. UI. Coba tanya-tanya aja. Gitu. Terus ada acara keluarga nanya. Tante HI, iya. Sekarang kerjanya apa? Bang. Bagian apa? Lupa waktu itu korsek atau apalah gitu. Berarti bisa kemana-mana, bisa kemana-mana kan? Bisa kemana-mana. Ya udah as simple as itu, hubungan internasional ambil karena bisa kemana-mana. Kan nggak mungkin orang nggak perlu hubungan kan? Gitu. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Oh, makanya waktu itu ngambilnya hubungan internasional. Karena hubungan internasional. Terus kalau tadi kan balik lagi kepake apa enggak? Ya ada kepake sebagian lah. Gitu. At least the way you communicate to people sih. Iya, kan teori komunikasi dua arah, ya teori-teori itu masih ada lah. Oh, cuman biasanya lulusan hubungan internasional itu yang dianggap buangan itu biasanya pasti jadi orang. Nah, ini buktinya nih kan, nggak salaman lagi. Salaman loh, biar jadi orang juga. Mau nanya nomor kaki nggak mas? Boleh. Oh gitu. Terus berarti sekarang ini lo fokusnya di sini aja? Gitu. Fokusnya ya karir. Ya kebetulan dari yang tadi tuh cerita 2002 ya lulus ke majalah, terus sempat ke radio. Ke Prambors. Cukup lama waktu itu, hampir 10 tahun. Terus lagi kerja ke grup Mahaka. Jadi memang karir pet. Sampai sekarang nih karir pet. Kan sebenarnya sekarang jadi di root IBL nih, gitu kan ya. Itu jabatan politis nggak mas? Enggak sih. Pure apa istilahnya bisnis gitu. Karena IBL ini kan liga dikelola oleh sebuah PT. Nah, gue ini kan bekerja sebagai PT itu. Oke. Ya, IBL itu nama mereknya saja, tapi ada PT-nya. Jadi bukan politis sih. Bukan politis. Bukan politis. Kalau nanti ini sama seperti any other companies yang punya produk gitu ya. Nah, ini company ini punya produknya tuh liga olahraga. Soalnya kan kalau aku ngelihat ya Mas ya, aku ngelihat bola, terus aku ngelihat koleksi itu segala macam. There are a lot of achievements yang lo dapet dan kepercayaan dari orang-orang penting lah misalnya kayak gitu. Lo tuh masuk dalam bursa seseorang yang emang ngerti sama dunia ini. Jadi lo mendapatkan kepercayaan itu kan gitu. Jadi gue kayak ngelihatnya nggak mungkin lo suatu saat nggak akan ditawarin sesuatu hal yang lebih besar lagi. For instance kayak menteri gitu misalnya gitu Mas. Kepikiran atau ada keinginan ke pemerintahan nggak? Enggak sih, kita masa menteri olahraga? Latar belakangnya menteri profesional, maksudnya karirnya nggak bisa di ini ya, nggak bisa dikorek. Iya, soalnya karirnya dari situ, nggak di partai, nggak di politik, ya kita tahu diri lah. Tahu diri karena? Ya tahu diri karena kita perjalanannya di situ, ya tadi kan di majalah sebagai PR, terus ke radio sebagai ya markom waktu itu kan. Terus apa lagi ya? Di Mahaka waktu itu Korsek.
terus megang sports, pengalaman di Asian Games, terus kan ya lama-lama kita mesti sadar diri itu artinya gini, track record yang udah kita build, terus sekarang kita di mana, usia berapa, kan jangan sampai lupain juga yang lama gitu kan. Ya kita tinggal terusin aja track record yang ada gitu. Hati lo baik ya Mas? Gue sampai terpesona gitu. Enggak, Insya soalnya Allah. maksudnya gini, sebenarnya kan memang nggak salah sih. Gitu. Hanya terkadang kekuasaan. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah gitu. Cuma kan ada pilihannya masing-masing. betul, ada gitu. pilihannya Terserah masing-masing. yang Benar. Cuman ambilin apa. kan ada juga orang-orang yang memang, ya nggak apa-apa itu panggilan sih sebenarnya. Bahwa lo dipercaya ABC, lo profesional, emang terbukti lo membuat segala sesuatunya bagus misalnya gitu. Gue juga dapat laporan kalau semenjak ada Mas Junas nih gitu katanya IBL tuh jadi lebih bagus nih katanya gitu kan. Amin ya. Amin. Sehingga masih pada akhirnya jauh, masih panjang. sehingga pada akhirnya ada kepercayaan yang lebih besar. Yang dimana kepercayaan itu bisa memberikan lo otoritas lebih tinggi untuk membuat satu perbaikan gitu. Apakah itu lo akan terjun di pemerintahan atau lo ditawarkan kursi di kementerian atau di partai atau mungkin di parlemen, tapi lo memang nggak ada hati ke sana, memang pengen as a profesional aja. Nggak terpikirkan ke sana. Keluarga juga bukan dari jalur itu, keluarga semuanya profesional. Bapak dulu perhotelan, ibu rumah tangga, dan bapak dulu waktu itu garisnya memang dari bawah, dia dari kitchen, front office, manajemen, sempat GM dia, terus jadi direktur apa ya waktu itu ya, Hotel Indonesia, sekarang Kempinski. Jadi memang garisnya itu, kakak gue juga gitu perhotelan. Ya lingkungannya hidupnya keluarga itu sih, karir. Apa Mas Gitu. yang gue kayak pengen, boleh Mas ya kan nanya apa aja boleh Mas ya gitu. Maksudnya kayak apa yang membuat lo tetap bisa menjaga track ya profesional gitu? Apakah pernah ada didikan dari orang tua kah yang sampai saat ini tuh melekat di lo gitu? Misalnya, ya gue memang pengen hidupnya itu di profesional supaya misalnya gue bisa punya legacy kah atau apa gitu. Karena nggak semua orang bisa menjaga itu Mas. Ketika tawaran uang, jabatan itu diberikan secara gamblang gitu loh maksud aku. Oh, apa ya? Nggak diajarin secara langsung di itu ya. Kan namanya dulu anak bapak ngeliat bapak ngapain kan gitu. Tapi dia tuh nggak pernah, karena dia karir di hotel. Dari bawah sampai itu. Gue kan ngambil jalur yang beda. Kan bukan di perhotelan. Kuliahnya HI, terus kerjanya di media. Dia nggak pernah tuh gitu, dan tidak memaksakan coba perhotelan aja, kan ada yang gitu misalnya ngikutin jalur gitu kan. Dia pernah bilang, gue lupa kalimatnya, tapi yang tertanam di kepala gue adalah dia tidak memaksakan, dan kalau misalnya udah pilih satu, nah ini yang gue lumayan nempel nih meskipun kalimatnya lupa ya. Kalau udah satu dan suka dan kira-kira itu ada jalannya, ya udah tekunin yang itu. Gitu sampai kemana ujungnya itu pasti ujungnya kita nggak bisa prediksi mentoknya di mana. Tapi jangan nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu. Apalagi sekarang kan udah umur sekian. Kalau kita nyoba-nyoba lagi, gitu. Soalnya kalau aku lihat tuh Mas Junas cukup stabil sih emosinya, bener nggak sih? Ya mudah-mudahan lagi. Iya kan? Ada nggak juga sih sebetulnya, ada stres-stresnya juga. Iya pasti sih ada Malah, sih. Kalau nggak lempeng aneh juga. Ya manusia aja. Ada ini nggak? Ada sesuatu nilai yang ditanamin orang tua yang membuat seorang Junas tuh kayak sekarang? Apa? Kalau ibu, bapak waktu itu selalu bilangnya apa ya bahasanya dia ya. Pokoknya harus terus humble aja gitu. Why? Ada nggak pernah sempat nanya gitu nggak? Kan ada putarannya. Jadi jangan lagi di atas, terus nanti seolah-olah kayak di atas, gua hebat. Ya tadi kan pernah nggak ngerasa gitu, alhamdulillah, mudah-mudahan enggak. Karena nanti pasti ada begininya lagi, dan semua pasti akan situ. Nah kalau kita nggak dengan prinsip yang tadi tuh, yang bahasanya cobalah untuk stay humble, ntar nggak bisa ngerasain, nanti sakit kalau jatuh gitu. Oh gitu katanya. Pernah ngelihat orang tua bapak gitu atau ibu saat itu yang akhirnya jadi turning point Mas Junas, mungkin kayak oh iya ya ini kok bapak gue kok susah ya, atau enggak oh ini
ibu kok begini ya, tapi nggak ngeluh misalnya gitu. Ini apa akhirnya jadi nilai tersendiri gitu buat Mas Junas? Yang agak lumayan terekam nih di kepala. Dulu kan latihan basket tuh tadi. SD latihan basket, SMP udah latihan basket, terus latihan basket, pulang sekolah. Terus kalau pulang, waktu itu keluarga pindahnya agak lumayan jauh di Ciledug, Kebayoran Lama. Jadi kalau naik bus juga capek. Jadi kalau udah agak malam, aku ikut pulang ke kantornya dia. Nah, setiap gue pulang, mau jam berapapun gue latihan segala macam, gue pulang dia pasti masih kerja. Itu jam berapa, Mas? Sore, Ya, malam? jam 6, jam 7 gitu. Dan setiap sana tuh kondisinya dia lagi kerja atau dia lagi meeting, paperwork-nya masih banyak, dan besok udah pergi lagi. Dia cukup resistance dengan pekerjaannya gitu, di karirnya. Di satu sisi, ibu rumah tangga nggak pernah komplain. Jadi gue kayak ngeliat yang terekam tuh, dia pekerja keras, terus konsisten, dia nggak yang di perhotelan, pernah jadi kitchen, bukan kitchen bahkan sebelumnya, pernah masak. Itu lu lihat sendiri? Enggak, Belum ada kan? foto zaman dulu. Nih kan pernah dulu nih, papa dulu pernah ini, gitu. Terus jadi front office, terus jadi GM. Dulu kita juga, gue tuh kebetulan baru ngerasain rumah pas SMP karena ngikutin bokap itu kerjanya pindah-pindah, hotel di Bali, hotel di Jogja, hotel di, ya pokoknya long story short-nya pekerja keras lah dia, dan di situ terus sampai di pensiun. Oke, berarti itu yang lo lihat ya, kayaknya setia aja ngelakuin suatu hal yang emang dia tekunin. Ya kan role modelnya waktu itu, karena kalau sekarang kan referensi banyak ya, nonton YouTube ada sini, pengen jadi si ini. Sebagai pemain basket, karena tereksposnya Michael Jordan, semua anak-anak kecil wants to be like Mike. Ya. Tapi kalau kerja, karena kita nggak tahu dulu idolanya siapa gitu ya, pengusaha ini atau karir man, kan nggak ada tuh referensi itu. Jadi cuman kita bisa ngeliat orang terdekat itu yang di rumah, ya bapak. Bapak ya saat itu ya. Dan tuh ngelihat CV-nya Mas Junas itu kan sebenarnya CV-nya bagus-bagus ya Mas. Stepping stone-nya tuh rapih gitu kan kalau dilihat. Kalau secara kasat mata sih, lu kayaknya nggak pernah susah kali Mas ya? Gitu. Apa ya? Iya kan kalau secara kasat mata kan kayak lu kayak hidup lu enak banget ya Mas gitu, kayaknya stabil gitu. Ada nggak yang paling berat gitu lu ngejalanin selama perjalanan karir lu ini Mas? Semuanya. Maksudnya dalam perjalanan ini mana yang paling susah? Yang paling berat dan lo tetap pilihan lo adalah mau nggak mau gue harus bertahan meskipun itu kayak gitu. Pernah nggak Mas? Ya kerja kan ada susahnya. Semua kan. Apalagi kerjanya kita event, markom, dinamis lah gitu. Bukan pekerjaan yang di belakang layar setiap hari melakukan hal yang sama, protapnya sama, SOP-nya sama. Tapi ini kan ketemu orang iya, bikin event iya, loading iya, terus mengkomunikasikan eventnya juga iya, komunikasi sama talent karena di event juga iya, jadi kompleks kan gitu. Dan itu kebiasaan terus. Ya kita ngomongin eventnya kan pasti ada susahnya. Tapi kalau beneran susah yang skalanya sangat-sangat besar, waktu itu ya pas di IBL. Gimana tuh? Kan di IBL waktu itu diberikan kepercayaannya 2019, udah agak di ujung tuh. Liganya mulai Januari 2020, jadi dalam waktu sesingkat-singkatnya mesti ya brok. Jalan lah, pokoknya jalan, terus COVID kan waktu itu. Tahun 2020, COVID, musim COVID, dan lagi mulai bangun-bangunnya lagi basket, berhenti. Nggak ada benchmark. Itu berat sih. Jadi udah dapat kepercayaan terus harus ke stop sama COVID ya. Apapun keputusan yang gue buat waktu itu, itu akan mempengaruhi bukan pertandingannya aja, tapi akan mempengaruhi semua sampai pemain dan keluarganya. Oke. Kalau gue bilang stop, pertandingannya stop, nggak ada mata pencarian. Tapi saat itu. Sedangkan kalau diteruskan. Iya, resiko. Iya, resiko bisa dihujat. Jadi saat itu apa yang akhirnya Mas Junas lakukan dan pertimbangannya saat itu? Panjang waktu itu ya, telepon sini, telepon sana, ya minta izin juga waktu itu sama Pak Menpora, federasi, semualah yang jalur yang harus kita berkomunikasi kita lakuin. Sampai malam telepon, habis itu bangun pagi 6:30 juga telepon owner, ada 10
owner team, ada ratusan pemain, ada ribuan penonton yang sudah beli tiket dan hari itu tiketnya sudah sold out. Ya waktu itu mutusin, dan waktu itu belum ada benchmark. Semua liga masih jalan. Kalau kita jalankan, gue waktu itu mikir nih pasti hari ini atau besok atau kapanpun pasti ini diberhentikan gitu. Tinggal masalah keberanian siapa yang mau mulai duluan, siapa yang mau stop duluan gitu. Oke. Ya panjang waktu itu kalau nggak salah 2 hari kita, 1 harinya hampir nggak tidur karena mikirin itu. Ya Bismillah aja waktu itu. Ya udah deh berhentiin aja, tapi minta izin dulu waktu itu Pak Menro, Pak izin saya mau berhentiin karena begini-begini. Oh ya udah, alhamdulillah disupport juga, dan keputusan kita waktu itu untuk berhentiin dijadikan referensi untuk juga kompetisi yang lain berhenti. Oke. Saat Gitu, itu. saat itu. Nah itu kan berhentinya aja. Kan abis itu orang jadi nggak latihan, nggak Iya. berhenti dan Kepikiran hampir nggak, Mas? Kayak, aduh, sangat kepikiran. mau digimanain nih anak-anak semua gitu. Iya kan, karyawan kita. Iya. Pemain yang main di klubnya itu waktu itu ya pada potong gaji, ada yang Iya, nggak iya. digaji, ada gajinya Kasian. telat, ada segala macam. Jadi gue waktu itu sadar setiap keputusan di posisi itu ya, nih sebagai dirut IBL waktu itu bukan cuman kayak, mungkin orang lihat hanya di pertandingannya aja, tapi ini banyak banget, Iya. banyak itu. Jadi makanya waktu itu mikir gimana ya supaya mulai lagi, bukan cuman mau gaya-gaya supaya IBL ini mulai lagi. Muncul. Kalau kita mulai, yaitu ekonominya jalan lagi. Orang jadi digaji, keluarganya jadi ada pendapatan lagi, gitu. Jadi kan super kompleks, yang mungkin orang nggak lihat kali. Iya, karena ya keputusan itu kan semuanya mengarahnya kan dari atas kan, Mas? Jadi keputusannya waktu itu... Tapi lu siap saat itu, ketika misalnya mengambil keputusan, apapun resikonya kan pasti akan ada gitu. Ya, kita hitung semuanya. Jadi, ya biasalah, risk management. Kalau kita bilang ini, after effect-nya apa? Tiket balikin 100%, komunikasi ke klub, komunikasi ke seluruh masyarakat Indonesia, press conference, kasih tahu ke media, terus ngukur kapan lagi jalan, untuk jalan panjang. Mas, tapi kita hitung. I like the way you answered my question yang saat itu, yang barusan lo jawabnya, kalau gue ngeberhentiin, nanti gue malah nggak dapet lo ngejawabnya kayak, nanti kan jadi nggak ada games gitu, nanti nggak ada penghasilan di liga misalnya gitu. Tapi yang lo bilang malah, nanti gimana penghasilan anak-anak, berarti nanti mereka kan akan berhenti, nggak bisa. Lo kan sangat memikirkan berarti kehidupan personal tim ini gitu, yang gue nggak tahu apakah semua orang bisa kayak gitu apa enggak. Karena kan bisa jadi semua itu akan balik lagi ke uang gitu kan ya. Tapi kalau lo kan justru malah memikirkannya nasib anak-anak gue gimana nih nanti gitu. Ini keluarganya apa segala macam. Apa itu yang membuat lo bisa menikmati segala tekanan dan juga yang tadi lo bilang ya kerja mah masih bisa stres supaya lo bisa nolong orang. Kayaknya iya. Ini juga karena Anggi, ya mungkin gue jadi tercerahkan karena Anggi bilang juga. Karena kan tadi gue mungkin nggak terlalu suka ngomong sebetulnya, tapi ngelihat, observe, ini kenapa gitu. Contoh juga kalau misalnya lagi pertandingan IBL, itu ya sebetulnya nih gue lebih suka duduknya di atas. Di tempat penonton. Jadi gue bisa lihat ekspresi penonton, nyaman apa enggak, suka apa enggak, kepanasan apa enggak. Gitu. Nah, apa gitu. yang bisa dibenerin gitu-gitu berarti? Iya, karena kan sebetulnya ini dibikin bukan buat gua, bukan buat itu, tapi buat mereka. Jadi kacamatanya mereka yang lebih penting. Terus juga tadi waktu gue mutusin itu, kita juga ngeliat kan, kalau ini gue putusin, gue ngeliat muka dulu kan ada MC-nya tuh udah ready, panitianya udah ready, semuanya. Dan gue bayangin waktu gue berhentiin, aduh nih, gue nggak enak banget sama nih orang. Jadi waktu itu pas berhentiin tuh di Malang, ya gue bilang sorry gitu. Iya ya, karena kan nggak semua kayak gitu Mas. Dalam artian kenapa nggak lu berhentiin misalnya kayak gitu kan? Ya kalau nggak ntar bisnisnya nggak berputar gitu kan? Iya. Semua back to business. While at some point mungkin lo ada memikirkan itu, tapi kayak the number one yang lo pikirin tuh justru kayak nanti ini anak-anak gue makannya apa gitu. Iya. Emang bawaan lo tuh dari dulu kayak gini atau memang ada yang nggak tahu, ada yang mencerahkan lo jadi inspirasi lo gitu Mas?
Nggak tahu, Enggak ya? maksudnya nggak tahu diajarinnya dari mana. Ya kepikiran nih gitu aja. Jadi kan apa ya? Apa sih efeknya dari yang kita kerjakan gitu kan? Kadang-kadang kan orang ngelihat mungkin ya orang kerja dapat sesuatu secara apa ya one way two way-nya aja. Tapi kan sebetulnya ada after atau multiplier efeknya gitu. Nah, gue cukup lumayan memperhatikan itu gitu. Iya, kelihatan sih. Hmm. Dan ntar lagi kan selesai ya masa Apa ya? jabatannya ya? Eh, Januari ini kan? yang IBL. Yang IBL. Nah, kalau IBL kan tadi kayak sebenarnya dia kayak company. Jadi dia bukan jabatan Oh. apa ya? Jabatan organisasi Iya, yang iya. dari tahun sekian Bukan periodikal 3 gitu. tahun atau 5 tahun gitu. Nah, selama kita diberikan kepercayaan oleh para pemegang saham gitu, ya insya Allah langgeng. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Yang penting lakuin aja dulu. Mas, terus gini, selama ini kan lo di belakang layar. Kebijakan yang disusun dan eksekusinya seperti apa, itu kan tergantung approval dari seorang Mas Junas gitu kan. Pernah nggak lo cerita kayak gini ngumpul gitu sama para pemain, terus lo cerita ke mereka soal visi-visi lo, atau mungkin ya pernah nggak Mas? Pernah dan harus. Oh gitu. Kan sebagai apa ya, fungsi regulator. Jadi Liga IBL itu kan fungsinya ada banyak, salah satunya regulator. Regulator kan untuk diterapkan kepada yang ada pemain, ada klub, macam-macam lah gitu. Komunikasi malah harus. Karena kalau enggak kan kita cuma ngeluarin buku gitu ya, nggak disosialisasikan, nggak dikasih kesempatan untuk dia bisa tanya apa maksudnya, nanti malah jadi penerimaannya bisa salah gitu. Berarti memang lo pengen membangun adanya engagement, attachment sama... Harus. Satu, mungkin supaya anak-anak yang sekarang nih beneran pengen jadi pemain basket. Salah satu pilihan. Ya kan kalau sekarang gue lihat kerja, jadi pengusaha, ada jadi atlet, kayak ada atlet bola, ada basket ini kan. Emang nggak ada Mas sekarang yang cita-cita jadi pemain basket? Oh ada kan? tapi makin banyak kan makin bagus gitu kan. Memang di sini kan mungkin nggak cuma basket ya, ada skeptikal yang iya. Kesejahteraannya sekolah, gimana? Iya, sekolah iya. terus kok mau jadi Iya, pemain itu kan masih iya, ada iya. gitu. Nah, mudah-mudahan itu Stigma itu bisa hilang. Itu kan perlu waktu, perlu ya panjang lah. Dan mudah-mudahan itu terjadi dan makin banyak anak-anak yang pengen jadi pemain basket. Terus di sisi lain juga mudah-mudahan liga sama basketnya sendiri bisa jadi lebih gede dibanding jauh era sebelumnya. Dan ini kita ngelihat ini kan ada waktu itu bola, ada beberapa event-event besar, maksudnya kesempatan untuk bisa bikin basket lebih besar lagi dari sebelumnya tuh salah satu cita-cita. Dan alhamdulillah sekarang dikasih kepercayaan untuk bisa mewujudkan itu. Bukan cuma gue ya, ini kan ada federasi, ada klub, ada pemain. Ya kita punya peran nih di sini untuk bisa mewujudin. Meskipun dulu nggak pernah cita-cita, maksudnya nggak pernah kepikiran megang ini. Tapi apa yang bisa Mas Junas kontribusikan gitu ketika misalnya tadi nih, gue pengen jadi pemain basket gitu kan. Mungkin kalau di Amerika gitu ya, nggak tahu juga sih, gue belum pernah riset, tapi kayak kasat mata aja. Mungkin ketika lo di Amerika lo jadi pemain sepak bola, lo jadi pemain basket, gila gue keren. Dan benar tadi kata Mas Junas, ketika di Indonesia gitu ya, lo mau jadi apa? Pemain, cuma jadi pemain basket, lo harus kuliah dulu misalnya kayak gitu kan. Bagaimana Mas Junas bisa berkontribusi supaya mereka yang benar-benar pengen jadi atlet, pengen jadi pemain basket, kesejahteraannya mereka bisa terpenuhi dan mereka nggak merasa lebih rendah gitu loh dibandingkan mereka yang memang kuliah secara formal. Ya kenyataannya sekarang yang pemain basket nih yang sekarang lebih bermain, ya mereka udah profesi 110% bahkan lebih totalitas di ini, dan mereka hidup sebagai karirnya sebagai pemain basket, punya keluarga, punya fasilitas, punya ya fasilitas sekunder dan sebagainya ya, dan berarti bisa. Sebenarnya dari dulu juga bisa, sekarang semakin bisa, semakin mumpuni, gajinya juga udah oke. Nah ke depan kan harusnya makin gede lagi. Jadi kalau tadi Anggi tanya apa sih mau dilakuin, nah liga ini kan sebetulnya kita bikin mimpi anak untuk jadi kenyataan. Nah IBL sendiri kan sebagai liga yang paling tinggi yang dilihat orang, ini kan liga tertingginya bola basket, yang bikin supaya cita-citanya nih, bikin supaya anak-anak itu melihat wah day mau main dan makin banyak.
Iya, setuju itu. Berarti teman-teman yang pengen main basket gak usah takut. Sebenarnya orang tuanya mungkin ya. Ya kita kan udah dulu iya. Iya kan? Sekarang sih udah mulai. Udah mulai bisa ini ya. Apalagi anak-anak, mungkin orang tua yang sekarang orang tua dulu suka basket, sekarang udah punya anak. Anaknya yuk main basket udah di itu. Kalau dulu gue main basket SD karena suka, karena habis itu kakak kasih ini ngasih, tapi orang tua sih basket. Dia nggak main basket, dia nggak suka basket, dia taunya cuma bola gitu. Nah yang generasi sekarang kan orang tuanya udah tua yang generasi basket, udah lebih terbuka. Jadi ini kesempatannya ada, makanya balik lagi ke IBL tadi ngomongin soal mimpi, ngomongin soal apa tadi kerja apa ya sesuatu gitu ya, karena jangan sampai kita gagal. Ini mumpung lagi dikasih kepercayaan ini gitu. Makanya lagi dibangun sekarang supaya mereka ngerasa secure gitu kan. Yang terbaik lah. Iya. Gimana Mas? Seandainya lo bisa memberikan saran gitu kan, Mas Junas aku tuh pengen main basket, misal gitu ya, aku pengen masuk liga, tapi aku nggak pede Mas, aku nggak tinggi misalnya gitu, atau aku nggak berasal dari keluarga berada gitu, tapi aku pengen gimana ya Mas Junas? Ada anak yang datang kayak gitu, kira-kira gimana Mas? Ya banyak, misalnya nih nggak tinggi gitu kan? Banyak nggak Mas yang sendiri? Banyak kan? Banyak. Tapi kalau lihat di TV itu pemain Jepang yang lagi masuk NBA itu nggak tinggi. Tuh, berarti itu bisa juga kan? Itu lagi booming lah gitu. Terus pemain Indonesia misalnya ada juga misalnya ya, Yuda Prastawa itu secara tinggi tidak lebih tinggi dari yang lain, tapi jagonya luar biasa dan dikenal dan banyak fansnya dan berhasil. Jadi tinggi memang basket sih ada problemnya, tapi kalau merasa itu bukan jadi halangan, tinggal itu memaksimalkan uniqueness-nya ya. Pendek maka harus jago ngesut. Gitu. Iya, berarti sebenarnya kalau disimpulin nih teman-teman, kalau lo ngerasa lo nggak lebih baik dari orang lain, sebenarnya itu bukannya kekurangan lo, tapi uniqueness-nya. Jadi kalau misalnya lo nggak tinggi banget nih, ya mungkin lo lebih gesit kali, harus lihat itu. Passing. Kalau bahasa seperti ini unique selling propositionnya tuh apa gitu kan, harus tahu kan kekuatan diri apa nggak tinggi tapi gesit. Gitu. Jadi nggak boleh ada yang menghalangi lo ketika lo yang pengen achieve your dreams sebagai pemain basket. Jadi kan kita karena ceritanya basket ya, karena kita taunya basket, tapi di semua ya pekerjaan sih sama ya, karir pet juga sama, apa yang ada di kita ya udah stick to it gitu. Sedangkan pengen boleh gitu, tapi lihat sebetulnya core-nya di mana gitu. Karena kalau too many things at the same time ya orang juga bingung. Iya, dan lo nggak maksimal juga sih nanti. Dan nggak maksimal. Jadi sebelum kita nanti nih teman-teman, nanti kan habisnya aku mau makan nih sama Mas Junas. Oh iya. Ya kan? Tadi kan lihat depan. Telat. Bikin lagunya kali Mas. Jadi kalau misalnya kita makan dulu. Aku bisa simpulin kalau dari pembicaraan kita di ruang tamu ini tuh Mas Junas tuh emang sosoknya ini ya. Satu stabil, kedua setia sama hal-hal yang kecil. Terus yang ketiga orangnya tuh selalu melihat hal yang positif. Jadi kalau misalnya lo pengen jadi kayak tadi, lo pengen jadi pemain basket tapi lo nggak tinggi, tapi lo nggak punya uang buat beli sepatu misalnya segala macam, jangan sampai itu menghalangi mimpi lo sebenarnya kan gitu. Karena memang dalam perjalanannya bukan cuma karena lo di dunia basket doang, di semua pekerjaan, di jurnalis juga ada kayak gitu. Nangis lo terus bertahan juga ada, tapi setia aja. Once lo setia, kepercayaan yang lebih besar tuh pasti bakalan ada gitu. Dan fokusnya bukan ke diri sendiri kalau aku dengar dari Mas Junas ya. Sama mungkin ini kali fokusnya tuh emang buat nolong. Alhamdulillah waktu itu suka basket, suka olahraga lah ya basket. Kalau basket itu karena pribadi, tapi suka olahraga. Ternyata di olahraga tuh banyak kayak, oh iya ya, kenapa harus, tadi kan passing tuh, harus berbagi. Gitu. Jadi lo nggak bisa keep it for yourself. Terus misalnya tadi kan shooting gitu, shoot, eksekusi, right time, right decision. Nah ada gitu ya, terus main basket berlima, maka harus tahu posisi masing-masing, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gitu. Jadi ada nilai-nilai itu. Nah kebetulan itu nilai itu gue pakai juga di dalam kerjaan. Jadi buat yang itu mau olahraga apapun, mau basket, mau olahraga, lihat aja di balik itu tuh ada sebetulnya. Nah itu yang paling penting. Karena setelah itu kan mungkin jadi masalah keluarga kali, lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan itu sebenarnya yang dipakai itu nilai itu, bukan permainan. Value-nya.
Wow, dapat banyak value loh dari Mas Dinas. Pantes ya jadi direktur sama ya, guys, oh my god. Thank you Mas Dinas. Kita sekarang mau ngobrol tapi sambil makan. Karena tadi tuh kan ada telap-telap. Gue penasaran aja kenapa namanya telap-telap gitu. Kenapa nggak bersinar, kinclong, celang gitu. Sambil makan deh. Iya, makan. Oh, tuh pada teh masih jomblo-jomblo ya kan. Makan tuh mie comblang, dicomblangin deh lo udah sama orang Trik tua ini lo. aja. Jawab, pertanyaan ini harus dijawab dan nggak boleh ngintip loh. Nah, Nggak oh ya, boleh ngintip. ini Nggak dia. boleh. Lo harus jawab, nggak boleh nggak dijawab.